Baik, halo semua, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Em, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niwayan Sapitri. Saya kuliah di kampus STTL atau yang lebih dikenal dengan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram. Saya mengambil jurusan Prodi D3 Kesling atau Kesehatan Lingkungan semester 3. Di sini sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah penyataan makanan dan minuman yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan atau mempresentasikan mengenai tentang mikrobiologi makanan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan mengenai tentang mikrobiologi makanan. Seperti yang ada di slide ini. Baik, ini dia slide-nya. Bentar, oke. Ini dia slide-nya, bisa dilihat. Oke, kita buka slide selanjutnya. Ini saya akan menjelaskan mengenai mikrobiologi. Pasti banyak yang bertanya, apa sih mikrobiologi? Apa sih beda mikrobiologi dan biologi? Gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi mikrobiologi seperti yang ada di slide di samping. Oke, definisi mikrobiologi yaitu mikrobiologi adalah salah satu cabang dari disiplin ilmu biologi. Dia ini adalah salah satu cabang dari ilmu biologi. Berarti mikrobiologi dan biologi ini berbeda. Dia adalah salah satu yang termasuk cabang dari ilmu biologi yang mengkaji makhluk yang dalam pembahasan mikrobiologi ini lebih cenderung untuk mengkaji makhluk hidup atau organisme yang berukuran kecil atau yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Oleh karena itu, karena tidak bisa dilihat oleh mata, jadi kita memerlukan alat untuk membantu kita untuk melihat makhluk atau organisme yang berukuran kecil tersebut. Oke. Objek kajiannya adalah semua makhluk hidup yang perlu dilihat dengan yang saya bilang tadi. Bahwa makhluk hidup yang berukuran kecil kita tidak bisa lihat dengan mata, jadi kita memerlukan alat untuk bisa melihat mikroorganisme atau makhluk kecil tersebut dengan bantuan alat mikroskop. Mikroskop adalah alat bantu untuk melihat benda yang berukuran kecil. Biasanya mikroskop bisa ditemukan di laboratorium. Oke. Mikroskop ini kita bisa melihat untuk melihat mikroorganisme yang berukuran kecil atau makhluk hidup yang berukuran kecil seperti bakteri, fungi, alga, mikroskopik, protozoa, dan archaea. Selanjutnya di slide berikutnya ada pun dasar pemanfaatan mikroba dalam bahan makanan. Pasti selama ini kita tidak tahu bahwa makanan itu juga dibantu oleh mikroba atau mikroorganisme dalam proses pembuatan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan mikroba dalam bahan makanan. Bisa dilihat di slide samping. Peranan mikroba dalam beberapa aspek diantaranya bagi lingkungan, yaitu sebagai tinjauan ekologis, yaitu mikroba bertanggung jawab atas berlangsungnya siklus materi dan energi, seperti siklus biokimia, siklus karbon, siklus nitrogen, siklus fosfor yang menjadi bagian penting dari komponen sel setiap organisme limbah yang toksik. Adapun produk makanan, yaitu hampir setiap hari kita konsumsi berbagai produk, berbagai minuman hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroba seperti yogurt, tempe,
oncom, nata de coco, anggur, tape, kecap, dan makanan lainnya. Di mana makanan-makanan tadi dibuat dengan proses pembuatannya itu memerlukan bantuan dari mikroorganisme untuk memfermentasikan makanan tersebut agar menjadi produk yang lebih baru dengan jumlah yang banyak. Oke, selanjutnya Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses mikrobiologi industri seperti yang ada pada slide, yaitu dari segi perindustrian. Mikroba merupakan pabrik zat kimia yang mampu melakukan perubahan yang dikehendaki menjadi suatu produk baru. Adapun syarat-syarat proses mikrobiologi. Dalam proses mikrobiologi memiliki beberapa syarat agar proses mikrobiologi ini bisa dilaksanakan, yaitu yang pertama, organisme. Dengan bantuan organisme kita dalam proses fermentasi makanan, pembuatan makanan itu sangat penting agar proses fermentasinya itu lebih cepat serta menghasilkan produk yang baru. Selanjutnya yang kedua ada medium, di mana medium ini mengandung substrat yang digunakan oleh organisme untuk membuat produk baru dan harganya terjangkau, murah, dan tersedia dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, adapun keuntungan dan kerugian dari mikroba dalam makanan, yaitu seperti yang ada di slide samping saya, yaitu sudah dijelaskan bahwa keuntungan dan kerugian keberadaan mikroba dalam makanan, yaitu bahwa kehadiran mikroba di dalam bahan makanan dapat mendatangkan keuntungan dan juga menghadirkan kerugian. Mikroba mendatangkan keuntungan dalam bahan pangan bila akibat kehadirannya baik secara langsung ataupun tidak langsung mendatangkan keuntungan. Namun keuntungan dari mikroba dalam pangan menurut ahli Waluyo 2005 adalah menggunakan mikroba adalah proses fermentasi, bahwa sesuatu proses pembuatan makanan yang menggunakan mikroba atau mikroorganisme yaitu dinamakan dengan proses fermentasi. Proses fermentasi yang melibatkan kemampuan mikroba sesuai dengan kondisi, proses, dan hasil dibagi menjadi dua bentuk, yaitu fermentasi secara alkoholis dan fermentasi secara non-alkoholis. Pembuatan tempe dari kedelai, di samping akan menghasilkan zat gizi yang jauh lebih baik dan lengkap, juga meningkatkan nilai organoleptik makanan hasilnya, dan berperan juga dalam pengadaan bau dan rasa. Proses ini dilalui setelah proses fermentasi. Produk yang dihasilkan berbeda dengan dari produk yang sebelumnya. Dengan adanya proses ini, maka sebagian orang akan lebih menyukai produk baru yang dihasilkan. Ada juga peranan dalam perubahan warna. Perubahan dalam peranan warna seperti bau dan rasa mempunyai arti penting untuk bahan makanan. Namun warna makanan yang menarik akan lebih banyak mendatangkan peminat bila dibandingkan makanan yang tidak berwarna. Mengapa demikian? Karena penggunaan warna pada bahan makanan sintetis banyak dikeluhkan masyarakat, karena dari beberapa penelitian pada batas tertentu dapat bersifat karsinogenik. Karena itu orang mulai beralih ke zat warna yang dihasilkan mikroba. Baik, itu penjelasan mengenai mikroba serta fermentasi proses fermentasi yang dibantu oleh mikroba atau mikroorganisme dalam mikrobiologi.
Selanjutnya saya akan menyimpulkan dari pembahasan yang tadi secara singkat kita tadi, yaitu kesimpulan dari pembahasan awal hingga akhir, yaitu kesimpulan yang pertama. Kita mendapat kesimpulan pertama, yaitu syarat mikroba yang dapat digunakan untuk mengelola makanan adalah murni, unggul, stabil, bukan patogen. Itu adalah 4 syarat mikroba yang dapat digunakan untuk mengolah makanan adalah makanan. Yang kedua, ada cara pengendalian mikroba yang digunakan dalam pengelolaan pangan adalah penanganan aseptik, penggunaan filter bakteriologik, terus pemanasan suhu tinggi atau bisa juga dengan pendinginan dan pengurangan jumlah air, juga bisa penggunaan bahan kimia serta radiasi. Dan kesimpulan yang ketiga, ada beberapa mikroba yang dapat digunakan untuk mengelola makanan adalah Lactobacillus, adalah bakteri atau mikroorganisme yang membantu dalam proses fermentasi, yaitu ada Lactobacillus bulgaricus, digunakan untuk proses pembuatan yogurt. Dan ada juga bakteri Rhizopus orgazei, digunakan untuk pembuatan tempe. Dimana kan biasanya kita lihat itu tempe harus kedelai. Tempe itu dibuat dari biji kedelai, dimana itu difermentasikan sehingga membentuk makanan baru yang dinamakan dengan tempe. Dan ada juga bakteri Neurospora cytophila, digunakan untuk membuat oncom. Dan juga bakteri Saccharomyces cerevisiae, digunakan untuk membuat tape ketan. Dan ada juga bakteri Acetobacter psyllium, digunakan untuk membuat nata de coco. Dimana kita tahu nata de coco itu sering juga kita konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga tahu bahwa nata de coco itu di dasar pembuatannya itu dari kelapa yang difermentasikan dengan bantuan mikroorganisme serta bahan kimia lainnya yang membentuk makanan baru menjadi nata de coco yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai mikrobiologi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk Ibu dosen dan pengampu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya tutup. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Dadah.